Lokal Partner Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Direktorat Pemberdayaan Informatika Republik Indonesia adakan fokus Discussion Ecosystem Connect NTT pada 5 Juli 2022 di Hotel Swiss Belcourt Kupang, dihadiri 60-an peserta. Ini sambutan Kadis Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Andus Aba Maulaka. Bapak Ibu hadirin, teman-teman panitia penyelenggara, pers, ini Bung Ima ini sudah setel begini terus, ini luar biasa ini. Singkatnya Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan diberkati Tuhan, saya ajak kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada kita untuk boleh menjalani hidup dan kehidupan hari ini. Dan ini sudah lebih dari 3 orang, itu berarti Tuhan ada di sini. Itu kan firman bilang begitu. Kita amin toh? Amin. Jadi kita bersyukur hari ini Tuhan ada di sini. Dan oleh karena itu sekali lagi kita bersyukur. Syukur kita ini semakin ditambahkan karena kita dipertemukan di satu forum yang sangat bermartabat. Jadi kalau orang yang diundang tidak hadir itu orang-orang yang ketinggalan zaman, orang-orang yang memang masih mau tetap kembali ke kampungnya, gitu. Semestinya ini forum yang saya nunggu selama ini, apalagi FGD lagi. Ini forum yang sangat bermartabat karena akan mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan ekosistem connect, ekosistem tentang sistem digital yang sekarang sudah menguasai dunia. Seiring dengan arah kebijakan Presiden, kita harus tidak bisa tunda-tunda lagi untuk berada dalam ruang digital. Tidak bisa lagi ditunda. Ini ruang digital sudah ada dan harus kita gunakan, dan oleh karena itu Bapak Presiden meletakkan 4 kebijakan utama pilar, membangun infrastruktur TIK, dan kita di NTT sudah memaplikasinya dalam kepemimpinan Bapak Victor dan Bapak Yosef sebagai gubernur dan wakil gubernur. Dalam 2 tahun terakhir itu dibangun sekitar 1000-an unit BTS. Kalau Kota Kupang ini susun ada masalah, semuanya sudah terbangun, hanya ada blank spot di beberapa di dekat Undana, di beberapa tempat di Naione, itu sudah kita usul Pak Kadis, sehingga harus layanan 4G-nya dicapai dalam tahun ini atau tahun depan. Yang kedua, bagaimana untuk mengembangkan masyarakat digital. Hari ini saya lihat Kementerian Kominfo melalui ini teman-teman sebagai apa ya sini? Lokal partner dari Seribu Nusantara. Oh ya, baik. Lokal partner menyelenggarakan FGD untuk masyarakat cakap digital. Selain itu juga dalam 4K itu tuh ada ekonomi digital dan ada pemerintahan digital. Jadi hari ini seyogianya hadir multi stakeholder. Kalau masyarakat digital itu termasuk pers, Bapak Ima dan teman-teman, gitu. Dan oleh karena itu sekali lagi kami memberikan terima kasih dan apresiasi atas kegiatan ini. Mohon izin saya menyampaikan beberapa catatan sehubungan dengan tema yang sangat menarik hari ini. Berbicara tentang ekosistem digital bukan sebuah peristiwa yang gampang. Ini sebuah perkara, bukan sebuah perkara yang mudah. Karena ekosistem digital itu melibatkan multi stakeholder dan peran. Yang pertama itu ada prosesnya. Kalau bicara tentang ekosistem digital, yang pertama itu apakah kalau kita yang mau membangun atau membangun dan mengembangkan platform ini sudah melakukan identifikasi terhadap sasaran penerima manfaat, pengguna manfaat, itu harus dilakukan. Tidak bisa jalan-jalan dan saya bikin ini dulu deh, tidak bisa. Nanti itu hanya sekedar ura-ura. Yang kedua adalah apakah sudah dilaksanakan
serangkaian analisis terhadap lingkungan strategis yang ada dalam kita masing-masing yang berkehendak membangun startup ini, internal dan eksternal. Itu harus dilakukan. Itu harus dilakukan. Berikut kita juga harus melakukan kajian terhadap berbagai kebijakan regulasi yang berkembang sehingga connect gitu. Jangan sampai datang ini terus tidak concern, tidak sinergi dengan kebijakan, akhirnya itu hanya impossible, omong kosong belaka gitu. Itu ekosistem. Yang berikut juga dukungan infrastruktur. Tadi kan kita NTT, tidak usah khawatir deh teman-teman yang membangun ini dari mahasiswa yang baru-baru ini, silakan. Ini sampai di udik mana sudah bisa. Jadi kalau mau bikin startup untuk mendukung UMKM dalam rangka promosi, transaksi segala macam, tidak usah khawatir. Pasarnya sudah jelas. Silakan. Itu dilakukan. Tapi juga yang perlu dilihat adalah aspek tata kelolanya, proses bisnisnya, siapa kerja apa, di mana dan kapan. Jangan manajemen tukang gunting. Semuanya satu orang ini yang dia yang bangun, dia yang kembangkan, dia yang promosi, dia yang ini, Anda bisa. Itu harus ada tim kerja yang bagus, tim kerja yang bagus. Kalau kita berbicara tentang ekosistem, maka hal-hal ini harus kita bicara, harus kita lakukan. Hari ini kita buat FGD. Saya tidak tahu ini panitia ini fokusnya kepada mana nih. Dari serangkaian ekosistem, sub-sub ekosistem yang saya sampaikan tadi ini, fokusnya kepada mana nih? Atau hanya mau sekedar habiskan anggaran ini? Ya saya minta harus ada fokus, ya harus ada fokus sehingga betul-betul sebentar kita semua yang hadir ini pulang membawa satu bekal, membawa satu bekal. Kebijakan 1000 startup nasional ya. Ini kebijakan strategis nasional dalam rangka membackup penggunaan ruang digital. Percepatan transformasi digital. Pemerintah Provinsi NTT melalui Bapak Gubernur, saya senang betul dengan Gubernur ini, Pak Victor ini. Ini beliau sudah mengeluarkan 2 rekomendasi. 2 rekomendasi kepada anak-anak muda Kota Kupang untuk menjadi bagian daripada 1000 startup ini. Sudah kasih keluar. Sampai hari ini orang-orang semua tidak tahu di mana semua. Tidak ada tindak lanjutnya. Ini saya harus autokritik untuk kalian. Saya pernah diskusi dengan salah satu direktur di Kementerian Kominfo. Pak, ini gerakan 1000 startup ini hanya untuk sosialisasi dan advokasi. Aduh, itu manda usah. Pak Kadis ini lebih hebat ini. Tapi harus dibangun dari hulu sampai dari hilir sampai hulu. Yang tadi saya omongin, bangunnya, setelah itu pendampingannya, ikutannya seperti begitu. Itu baru hebat. Tapi kalau hanya sekedar sosialisasi begini, minta maaf, hanya ada, ini kan sebuah proses yang hanya menghabiskan anggaran. Saya ini dua rekomendasi ini, kalau Gubernur ini bukan, kalau tentang rekomendasi itu bukan pekerjaan yang mudah. Itu komitmen untuk membangkitkan anak-anak muda untuk menggunakan ruang digital dalam rangka perkembangan kehidupan di masing ini. Ini sudah dilakukan, tapi tindak lanjutnya sampai dengan itu anak-anak. Karena Pak Bu begitu serius menugaskan saya untuk mempertemukan anak-anak itu dengan menteri. Kami ketemu di Jakarta dengan menteri. Pak Menteri bilang, Pak Kadis, Pak, ya ini bukan barang gampang, perkara mudah. Ya makanya sulit ini yang kami ketemu dengan Bapak sebagai menteri, tapi juga sebagai orang NTT ikut tidak. Jangan sampai di semua daerahnya Pak Menteri ini, di daerah yang lain ada dibangun, tapi di NTT malah kosong. Kan ini bangun BTS sebanyak, tapi kalau orangnya yang ini kelola ini, platformnya tidak ada, startupnya tidak ada, gimana? Gitu. Saya memang terus melakukan evaluasi terhadap ini. Hari ini makanya saya hadir ini. Saya hadir karena di undangan ini tulis nama baru kepala dinas Kominfo. Ya itu beda tata naskah dinas itu. Kalau undang kepala dinas bisa saya mandatkan, tapi tulis nama baru kepala dinas berarti harus secara personal harus hadir gitu. Saya hadir sekaligus memberikan apresiasi terhadap ini. Kebijakan di bidang transformasi digital di NTT terlalu banyak. Antara lain literasi digital. Saya minggu lalu didatangi lagi oleh teman-teman ini bagian yang lainnya. Apanya yang mau dibuat? Dan mengerti dia. IO nih, IO yang datang. Saya berharap jangan pakai kasih IO. Lebih langsung teman-teman yang itu yang mengerti tentang konsep kebijakan inilah yang menjadi pelaku. Jadi pelaku.
Mereka kata saya, apa yang mau disampaikan dalam literasi digital? 20 tahun. Wah. Karena 2 kali saya ikut, 2 tahun belakang saya ikut bikin literasi digital, itu datang untuk lebih baik kita tonton stand up comedy, bikin hiburan hura-hura, hebat luar biasa. Tapi dalam tataran implementasinya yang nggak konsen dengan arah kebijakannya, itu yang terjadi. Saya bilang sekarang kamu pulang dulu rumuskan apa fokus dari literasi digital. Apakah mau mendidik anak-anak sekolah ini, SMK, SMA untuk menjadi wirausaha mandiri sambil sekolah? Atau apa yang mau dilakukan? Kita berharap hari ini kalau ada anak-anak sekolah atau UMKM, hari ini kita mendidik mereka agar mereka juga bisa mandiri. Bapak Ibu semua teman adik-adik ini, orang kaya sekarang di dunia ini bukan orang-orang apa lagi, orang-orang yang bergerak dalam ruang digital. Sekarang kaya-kaya semua. Raffi Ahmad ini kan bukan kaya karena artis, tapi dia sebagai salah seorang YouTuber yang melakukan berbagai aspek ini sehingga sekarang jadi kaya. Ayo orang NTT jangan kalah. Ini ibu dari ibu yang di belakang ini, bukan ibu Ami. Ibu itu dari mana? Ya? Dari ada kerja apa di sana? Kampung literasi bikin apa di sana? Pengembangan literasi. Apanya yang literasi ini kan banyak. Apanya yang isinya? Itu pengembangan komunitas-komunitas literasi di kabupaten. Itu bikin apa? Jadi kayak, Ada bikin platform tidak? Startup? Ada bikin tidak? kalau startup belum Pak. Belum. Sudah berapa tahun dari kampung ini? Kampung literasi? Ya, hanya omong doang, nggak pakai. Kalau ibu yang sana? Dari Fani Inggris Pak. Bikin apa? Itu komunitas belajar mengajar bahasa Inggris dengan cara yang lebih fun. Digital. Anak-anak, ya. Bagus. Ibu nih? Nona ini? Dari Fani Inggris. Pani Inggris juga. Bapak? Saya dari komunitas PHP. Hah? Komunitas alumni PHP. Itu bikin apa saja? So alumni ini bikin apa saja? Jadi kita sering mengadakan seminar-seminar. Nah ini. Sekarang itu jangan banyak omong, tapi harus lebih banyak berbuat. Ini kan semua ini, saya uji petikin semua ini hanya banyak omong. Aspek literasi untuk meningkatkan pengetahuan isu kita, tapi kan harus ada isinya. Yang kita omong ekosistem sekarang ini. Tapi baik, pemerintah provinsi menyampaikan apresiasi kepada Pak Menteri dan para jajaran eselon 1-nya yang sudah memprogramkan ini. Kita berharap ke depan, ini tinggal 2 tahun. Ini rejim sekarang ini tinggal 2 tahun. Setelah ini rejim baru dan mungkin ada kebijakan begini lagi. Kita berharap dalam 2 tahun tersisa teman, tolong kasih tahu lebih hal-hal yang praksis, hal-hal yang bermanfaat, mendidik orang untuk bisa membangun satu startup dengan ekosistem yang bagus sehingga dia bisa bertumbuh dan berkembang untuk kebaikan. Sehingga ke depan dalam beberapa tahun ke depan orang NTT juga bisa mandiri dalam menggunakan ruang digital untuk kehidupannya. Sehingga dia menjadi orang kaya, dia menjadi orang yang punya banyak duit karena kontribusi dari ruang digital yang ada. Sekali lagi terima kasih teman-teman, jangan khawatir, ini harus sampaikan itu sehingga kita punya cara pandang yang sama. Kita punya cara pandang yang sama dan peserta yang hadir juga berkenan untuk memberikan kontribusi. Mudah-mudahan hari ini karena fokus group discussion harus ada fokusnya sehingga betul-betul bisa melahirkan sebuah output dan jangan sampai output kan sudah selesai kegiatan, tapi manfaat dan benefitnya, manfaat dan dampak itu mesti disiapkan dengan baik. Sekali lagi terima kasih, apresiasi untuk semua yang sudah hadir. Terima kasih untuk teman-teman muda-muda. Bikin teman ini barang, tapi teman-teman itu harus menjadi contoh bahwa kami sudah kembangkan apa di NTT. Kan anakku pantau, begitu. Saya kira demikian. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Kiranya Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang menyertai kita dan memberkati kegiatan ini sehingga menjadi berkat untuk masyarakat NTT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Dan terima kasih Pak Kadis untuk masukannya. Ini PR buat kita semua, khususnya buat teman-teman muda yang akan menjadi calon founder startup digital. Kita sudah mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Saatnya kita yang mengambil aksi nyata dan juga kita sama-sama bangun dengan tindakan nyata untuk pengembangan ekosistem wirausaha digital di
Nusa Tenggara Timur. Baik Bapak Ibu, kita dari Kementerian hadir ya? Maaf, tadi saya tadi kasih tahu. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Maulaka dari Kepala Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur di Indonesia. Jadi terima kasih kehadiran Bapak semua pada pagi hari ini. Saya lihat semangatnya mau ikut membantu, mau berkontribusi. Dari keadaan Bapak saja sudah Bapak Ibu semua sudah terlihat ada keinginan untuk mengembangkan ekosistem digital di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang. Tadi juga sudah dijelaskan sama Bapak Kadis bagaimana Nusa Tenggara Timur itu mau berusaha untuk mengembangkan ekosistem digitalnya. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang baru hadir hari ini, baru lihat terkait program 1000 Startup Digital. Jadi sedikit gambaran, program ini sudah berlangsung dari tahun 2016. Jadi kalau Bapak Kadis tadi bilang ganti rezim, takutnya berubah lagi programnya. Kita sudah 2 kali rezim Pak, tidak berubah Pak programnya. Jadi program ini berjalan terus dari tahun 2016 sampai akhirnya sampai detik ini. Dimulai dari 17 kota, berkembang hingga akhirnya 20 kota, dan akhirnya di tahun ini kita tidak lihat lagi dengan fokus di kota, tapi sudah ke fokus provinsi. Kita memberikan inclusivity ke seluruh provinsi di Indonesia. Jadi harapannya tidak lagi kota sentris, tapi seluruh provinsi mendapatkan pengembangan startup digital. Jadi program 1000 Startup Digital ini dimulai dari hulu sampai hilirnya. Jadi dari mulai pembinaan sampai pendampingannya, hingga di ujungnya pun kita juga memfasilitasi untuk pencarian networking dan pendanaannya. Jadi pengembangan ekosistem digital di Kominfo kita dimulai dari nolnya, kalau kita bilang grassroots-nya, sampai ke fundingnya. Nah, di sini ada teman kita, jadi ada Jack dan Penil selaku regional officer dari Kota Kupang. Mereka adalah perwakilan langsung dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi mereka bukan CEO, mereka bukan kalau orang bilangnya yang one-time event doang yang penyelenggara, tapi mereka sudah dari beberapa tahun belakang mereka yang membantu kami, panjang tangan kami di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin kalau punya ide, punya tanggapan atau kritik saran bisa disampaikan ke teman-teman di, kita bilangnya RO, singkatannya RO, teman-teman RO ini untuk mengembangkan ekosistem di wilayah Bapak Ibu sekalian. Dan harapannya di FGD pagi hari ini adalah awal mula bagi kita semua untuk mapping terkait apa sih kebutuhannya dari Kota Kupang atau wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Jadi kita pengen lihat bagaimana levelnya ekosistem digital di sini, bagaimana kolaborasi dari Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkan ekosistem di wilayah Bapak Ibu sekalian, dan sejauh mana pemahaman Bapak Ibu sekalian terkait program ini. Lalu mungkin Bapak Ibu sekalian punya program atau punya pekerjaan yang lain dengan program kami di program Startup Digital ini, bisa diselaraskan dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak Kadis sampaikan, jadi program ini berkelanjutan terus menerus dari 2016 sampai sekarang. Program ini ada terus, itu tidak lepas dari kolaborasi Bapak Ibu sekalian di wilayahnya masing-masing. Jadi harapannya kita duduk bersama, dan ini menjadi platform untuk Bapak Ibu sekalian saling bertemu, menyampaikan masukan, sarannya, dan kita bisa ada satu, kalau kata Bapak tadi, ada satu fokus yang bisa kita kerjakan bersama. Karena saya beberapa kali Pak ke beberapa daerah. Jadi ini mohon maaf, mudah-mudahan tidak terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur gitu. Jadi ada beberapa provinsi, beberapa kota, mereka baru duduk bersama nih antara kadis-kadisnya. Jadi yang satu punya program apa, satu punya program apa,
yang satu jalannya ke sana, yang satu jalannya ke sini, padahal program mereka itu jalan bersamaan. Jangankan antara kepala dinas ya, kementerian saja pasti seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga pernah dengar kalau kita dari Kementerian Komunikasi Informatika ada dengan nama program startup digital, Mungkin di kementerian lain ada namanya backup di Parekraf atau di Kemenperin startup rock industry. Orang di luar mungkin melihatnya wah ini saling bersaing nih program-program ini. Ditambah lagi dari swastanya ada Indigo, ada Startup Weekend, ada dari Kumpul, dari macam-macam. Nah, kami dari Kementerian Komunikasi dan Informatika berharap program ini bisa berjalan bersama. Jadi bukan sebagai saingan, bukan sebagai ajang bagus-bagusan. Jadi kita berharap program ini bisa selaras dengan misalnya Bapak Ibu punya program atau ada kebutuhan yang perlu di-align-kan dengan program kami sangat terbuka dan harapannya jadi pada pagi hari ini bisa mapping terkait hal tersebut. Mungkin sekian dan nanti dipandu sama Kajek terkait programnya, jadi mungkin dipaparkan apa itu 1000, lainnya seperti apa, tahapan-tahapannya seperti apa, biar clear di Bapak Ibu sekalian semuanya dan kita bisa berkolaborasi bersama. Karena tanpa ada kolaborasi program ini bukan hanya program, ekosistem digital tidak dapat tumbuh kembang. Jadi percuma hanya satu pihak saja yang mengerjakan tapi tidak ada support dari pihak lain. Kalau kita bilangnya pentahelix dari pemerintah, komunitas, terus dari akademisi, dari media, dari masyarakatnya, dari industri, tidak ada kolaborasi itu, saya rasa ekosistem tidak bisa berjalan. Dan terima kasih lagi kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini dicatat menjadi amal ibadah dan bisa mengembangkan ekosistem digital di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang. Ya, dari saya mungkin bisa dilanjut ke